Jejak peninggalan Raden Rahmat Sunan Ampel. Hari ini aku akan bercerita tentang salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam di Nusantara, yaitu Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Raden Rahmat atau yang sering dikenal dengan Sunan Ampel merupakan salah satu tokoh utama dalam sejarah Islam di Nusantara. Raden Rahmat lahir di Campa pada tahun 1401 Masehi. Jejak peninggalan Raden Rahmat masih dapat kita temukan, terutama pada kota Surabaya. Kota Surabaya menjadi pusat perjuangan dan dakwah Raden Rahmat dalam menyebarkan agama Islam kepada masyarakat. Ampel Denta yang berada pada bagian utara kota Surabaya merupakan hadiah dari Prabu Brawijaya kepada Raden Rahmat. Pemberian ini sebagai penghargaan atas jasa Raden Rahmat karena telah mengajarkan moralitas kepada masyarakat pada masa itu dengan ajaran Moh Limo. Ajaran Moh Limo ini merupakan falsafah dakwah yang diajarkan oleh Raden Rahmat untuk menghindari 5 hal tercela. Ajaran ini menekankan pentingnya menjauhi perbuatan maksiat yang berkembang di masyarakat pada masa itu. Moh Limo berasal dari bahasa Jawa, moh yang berarti tidak mau, dan limo yang berarti 5. Terdapat 5 hal yang dilarang dalam ajaran Moh Limo, yaitu moh main yang berarti tidak bermain judi, moh ngombe yang berarti tidak minum minuman yang memabukkan, moh maling yang berarti tidak mencuri atau mengambil hak orang lain, moh madat yang berarti tidak mengonsumsi obat-obatan terlarang, moh madon yang berarti tidak melakukan zina atau percumbuan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Falsafah tersebut terus diajarkan oleh Raden Rahmat selama perjalanan menuju Ampel Denta. Perjalanan Raden Rahmat menuju Ampel Denta memiliki cerita sejarah dan juga dakwah. Pada mulanya rombongan Raden Rahmat berangkat ke sebuah daerah yang disebut Ampel Denta, yang bermula dari Trowulan yang merupakan pusat dari kerajaan Majapahit dengan melewati Desa Krian, kemudian Wonokromo hingga memasuki daerah Kembang Kuning dengan berjalan kaki. Dakwah yang dilakukan oleh Raden Rahmat terbilang cukup unik. Beliau membuat sebuah kerajinan yang berbentuk kipas yang terbuat dari akar tumbuh-tumbuhan tertentu yang dianyam bersama dengan rotan. Kerajinan tersebut kemudian diberikan kepada penduduk secara cuma-cuma. Penduduk sekitar cukup menukarnya dengan kalimat syahadat. Dakwah tersebut terus dilakukan hingga rombongan Raden Rahmat memasuki kawasan Desa Kembang Kuning. Dahulu kawasan ini dikelilingi oleh hutan dan digenangi air. Kemudian Raden Rahmat berkeinginan untuk membuka hutan tersebut dan membangun sebuah langgar sederhana untuk tempat sembahyang. Saat ini langgar tersebut telah direnovasi dan menjadi masjid yang cukup besar, dan masjid ini diberi nama Masjid Rahmat Kembang Kuning. Setelah singgah di kawasan Kembang Kuning, Raden Rahmat beserta rombongan melanjutkan perjalanan ke tujuan utama, yaitu kawasan Ampel Denta. Setelah Raden Rahmat sampai di kawasan Ampel Denta, beliau membangun sebuah masjid untuk sembahyang, beristirahat, dan sebagai pusat pendidikan. Pembangunan masjid ini dibantu oleh Mbah Soleh dan Mbah Son Haji beserta santrinya. Masjid tersebut diberi nama Masjid Ampel. Di dalam Masjid Ampel juga terdapat sumur yang dahulu dibuat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Letak sumur tersebut tepat berada di dalam Masjid Ampel dan berada di area tirai berwarna hijau. Sumur ini hanya dilapisi oleh kaca dan diberikan lubang untuk sirkulasi udara. Sumber air yang berada di dalam sumur ini kemudian disalurkan ke dalam gentong-gentong yang berada di area makam Sunan Ampel. Selain sebuah masjid dan sumur, Raden Rahmat juga mendirikan sebuah pesantren yang bernama Pesantren Ampel Denta. Pesantren Ampel Denta merupakan cikal bakal berdirinya pesantren-pesantren di Nusantara. Para santri yang telah menyelesaikan studinya
merasa berkewajiban mengamalkan ilmunya di daerahnya masing-masing. Dan letak pesantren ini berada di kawasan Ampel. Tepat sebelum sampai ke Masjid Ampel, setiap orang harus melewati gapura yang berjumlah 5. Di mana jumlah ini memiliki kesamaan dengan rukun Islam. Gapura yang pertama yaitu Gapura Paneksen, yang memiliki arti kesaksian. Gapura ini mencerminkan rukun Islam yang pertama, yaitu syahadat. Gapura ini berlokasi di depan area makam Sunan Ampel dan Nyai Cenderawati sebagai gerbang menuju ke makam Sunan Ampel. Gapura berikutnya yaitu Gapura Menghadap, berasal dari bahasa Jawa yang memiliki arti menghadap. Gapura ini menyimbolkan ibadah sholat yang harus menghadap ke arah kiblat. Gapura yang ketiga yaitu Gapura Poso. Gapura ini memiliki arti puasa. Pada gapura ini terdapat ornamen teratai yang memiliki makna kata basmalah. Puncak dari gapura berbentuk seperti keranda, dan tepat di bawahnya terdapat tempat tidur kecil berbentuk persegi panjang. Hal ini bertujuan untuk mengingatkan umat manusia pada kematian, bahwa kematian adalah sesuatu yang nyata. Gapura yang keempat yaitu Gapura Ngamal, yang memiliki arti beramal dalam arti lain yaitu berzakat. Gapura ini terletak tepat di depan Gapura Paneksen dan tidak jauh dengan tempat juru kunci. Gapura yang terakhir yaitu Gapura Munggah, yang memiliki arti naik, yang dimana menjelaskan rukun Islam yang kelima, yaitu naik haji. Gapura ini bertuliskan Ampel Suci, dan aksara Jawa pada sisi kanan dan kirinya. Aksara tersebut bertuliskan Adono Walewo Wowodo Arongo Asoso Wopo, yang memiliki arti siapa saja yang melewati gapura akan selamat. Begitulah sekiranya jejak peninggalan Raden Rahmat yang bisa aku ceritakan. Terima kasih.